Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Jumpa lagi di sesi ngobrol pintar bareng Bu Dirjen, spesial ngabuburit live dari Palangkaraya. Jadi kali ini mohon maaf, pertama saya mohon maaf dulu ya, ini terlambat 7 menit karena tadi baru selesai kuliah umum di Universitas Palangkaraya, sehingga perjalanan dari kampus ke sini ternyata memakan waktu dan ini masih dalam suasana puasa. Jadi tidak ada kopi di hari ini ya, karena ini spesial ngabuburit di menunggu waktu buka puasa. Sekarang saya sedang berada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Jadi Palangkaraya ini cukup unik ya, Bapak Ibu guru yang saya cintai. Jadi saya sudah di sini sejak kemarin loh. Banyak sekali aktivitas yang saya lakukan, mulai dari bertemu guru penggerak, bertemu dengan calon ASN, yaitu guru-guru non-ASN yang sedang berada di Palangkaraya, di wilayah Palangkaraya, bertemu dengan kepala sekolah, bertemu dengan mengunjungi sekolah-sekolah, juga bertemu dengan para pemangku kepentingan dan para pemangku kebijakan dalam rangka advokasi kebijakan terkait dengan banyak hal. Salah satunya ASN P3K, PPG dalam jabatan, dan juga kebijakan lain yang sedang diimplementasikan hingga saat ini. Nah, ada yang menarik ya, selama saya menghadiri beberapa event terkait dengan apa yang terjadi di budaya yang sangat menarik di Palangkaraya ini. Ternyata di beberapa kali saya membuka acara, para pejabat yang melaporkan kegiatan itu mengucapkan salam khas dari suku Dayak. Saya sudah diajari dan saya sudah mencoba. Jadi begini, Adil Katalino, Bacuramen Kasaruga, Basengat Kajubata, lalu dijawab arus gitu. Ternyata ini adalah salam budaya suku Dayak Kanayan ya, suku Dayak Kanayan yang merupakan 3 pilar pedoman hidup yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat suku Dayak Kanayan, yang mana mengandung makna adil kepada sesama, adil kepada sesama manusia, bercermin ke surga, dan nafas hidup itu berasal dari Tuhan. Sedangkan arus ketika menjawab itu artinya setuju dengan 3 pilar utama tadi. Sungguh sangat luar biasa keberagaman budaya dan bahasa daerah di Indonesia. Dan yang sangat menarik, keramahan suku Dayak ini sangat luar biasa. Begitu bahagianya mereka didatangi tamu siapapun itu, dan sambutannya sungguh sangat hangat dan luar biasa. Saya sangat tersanjung dan bergembira berada di Kalimantan Tengah ini, khususnya di Palangkaraya. Nah, Bapak Ibu yang sedang join, selamat sore, berasal dari mana saja nih? Sudah ada 1.700 lebih yang sedang join. Saya mungkin bisa, yang sudah bergabung bisa menyebutkan kotanya dong, biar saya tahu Bapak Ibu dari mana saja yang sudah bergabung. Sini ada dari mana? Jember. Apa kabar saudaraku yang ada di Jember? Semoga sehat semua. Sedang menunggu buka puasa juga. Kemudian ada juga dari mana nih? Sebutkan dulu namanya. Baru nanti kita ngobrol-ngobrol. Semangat dong, kita sedang berpuasa ya. Ada juga dari Solo, ada juga dari Sukoharjo, ada juga dari mana ya, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Yogyakarta. Selamat bergabung dalam acara kita hari ini. Dari Bekasi, kemudian NTT juga hadir. Halo saudara-saudara di NTT, dari Jambi juga hadir, terima kasih sudah bergabung bersama. Dari Cirebon juga hadir. Kemudian dari Dumai Rio, Bu, ya, apa kabar dari Dumai? Kemudian ada juga dari Sumatera Barat, iya dong, nanti insya Allah saya ke sana ya. Riau sebentar lagi saya mau ke sana. Udah Langkat juga saya mau ke sana. Madura juga, selamat bergabung saudaraku dari Madura, dan semua saja yang sudah bergabung. Terima kasih sudah berkenan menuliskan list kehadiran, dan tentu ini akan terekam ya di dalam live IG saya. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan semuanya, di sore hari ini saya akan membahas seputar formasi dan seleksi ASN P3K tahun 2024. Dan nanti saya juga akan kehadiran tamu istimewa.
sudah ada di sini tamu spesial, dan makanya saya sudah siapkan 2 kursi di sebelah saya ya, karena dia akan hadir sebentar lagi pada saatnya nanti. Bapak Ibu yang saya banggakan semuanya, baik Bapak Ibu guru P3K yang sudah lulus maupun yang sekarang sedang menunggu seleksi yang akan datang. GTK saat ini telah menyelenggarakan rapat koordinasi pemenuhan formasi guru ASN P3K pada instansi daerah tahun 2024 secara berkelanjutan di 2 region yang baru saja, yaitu region 1 itu dari Jakarta dan region 2 di Makassar pada bulan Februari lalu. Ini baru upaya yang dilakukan di Jen GTK ya, untuk JF guru, untuk JF lain tidak. Jadi kami terus berupaya mendorong pemerintah daerah untuk terus mengajukan formasi sesuai dengan perhitungan kebutuhan kita. Kalau kita tahu bahwa kita sudah mengusulkan ya, pada pertemuan sebelumnya saya sampaikan bahwa kita sudah mengusulkan formasi hingga di angka 419.000. Nah, tapi pada saat penutupan di tanggal 31 Januari yang lalu itu belum sampai mencapai angka itu. Sehingga kami memohon kepada Kemenpan untuk dapat diberi kesempatan untuk mengundang kembali bagi daerah-daerah yang belum mengusulkan secara maksimal untuk memaksimalkan usulannya agar status ASN P3K diterima oleh Bapak Ibu guru dan sudah selesai status non-ASN bagi guru-guru. Nah, rapat koordinasi yang kami lakukan baru saja ini adalah langkah yang sangat penting bagi proses rekrutmen guru nantinya, karena sepanjang 2 tahun terakhir upaya pemenuhan guru pada sekolah negeri masih belum maksimal. Kita sudah 3 kali ya melakukan seleksi dan masalahnya terus sama. Jadi keterbatasan pada formasi oleh Pemda itulah yang menjadi kendala, maka formasi yang kita usulkan belum pernah dapat dipenuhi secara maksimal. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan menulis menulis pertanyaannya, saya akan menjawab ya Bapak Ibu sebisa mungkin, semaksimal mungkin waktu yang kita manfaatkan hingga pukul masuk buka puasa nanti. Silahkan, jangan ragu-ragu bertanya, dan mohon maaf ya kalau bertanya di dalam chat saya, komen saya itu ada yang terlewat tidak terjawab karena memang keterbatasan waktu saya, sehingga saya harus tidak bisa menjawab semuanya. Ini kesempatan kita di dalam live IG ini, Bapak Ibu boleh bertanya silahkan. Sebelum ada pertanyaan yang masuk, kami akan siapkan jawabannya. Ada satu hal yang perlu Bapak Ibu ketahui. Apa saja sih dokumen yang harus disiapkan jika ingin seleksi ASN P3K tahun 2024. Jadi meskipun sistem dan detail seleksi ASN P3K tahun 2024 itu belum ada Permenpannya atau Kepmenpannya ataupun Juknisnya yang kita kembangkan karena masih menunggu Kepmen dari Kemenpan RB, dan kita sedang dalam persiapan, tapi Bapak Ibu bisa menyiapkan dokumen-dokumen yang penting yang akan digunakan pada saat seleksi ASN P3K nanti. Nah, kalau kita mengaca pada ASN P3K tahun 2023, maka dokumen-dokumen yang dibutuhkan antara lain 1 pas foto yang terbaru, kemudian surat pernyataan dengan format yang nantinya dapat diunduh di laman guru.p3k.kemendikbud.go.id, scan kartu tanda penduduk asli dan surat keterangan kependudukan jika hilang, scan ijazah dan transkrip nilai asli jenjang S1 atau D4, dan surat penyetaraan ijazah asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, dan scan sertifikat pendidik asli bagi yang memiliki. Nah, bagi penyandang disabilitas bisa menambahkan atau melampirkan yang pertama surat keterangan penyandang disabilitas dari rumah sakit atau puskesmas milik pemerintah, dan melampirkan 1 link video singkat yang menunjukkan aktivitas Bapak Ibu sehari-hari dalam menjalankan tugas sebagai pendidik, yang itu bisa menunjukkan bahwa Bapak Ibu adalah penyandang disabilitas. Begitu Bapak Ibu. Jadi sudah ada pertanyaan belum? Silakan dituliskan pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana dengan formasi ASN P3K untuk tenaga kependidikan? Nah, ini juga sudah sering ditanyakan ya di WA saya yang banyak sekali. Kemudian juga di komen semua postingan saya bertanya tentang tenaga kependidikan. Nah, terkait dengan formasi tendik bagi Bapak Ibu tendik yang sekarang bergabung ya, maupun yang nanti akan menyiarkan siaran langsung ini setelah selesai, sedang kami upayakan terus untuk mengadvokasi pemerintah daerah
Karena untuk Tendik, pemerintah daerah dapat mengusulkan formasi ASN P3K bagi tenaga pendidikan di tahun 2024 ini. Formasi untuk ASN P3K Tendik nantinya akan bergabung dalam formasi ASN P3K teknis, bukan yang sering kita undang dalam rakor itu memang formasi khusus guru ya Bapak Ibu, jadi jangan salah. Ada yang nulis tuh kemarin katanya Bu Dirjen ngeprank nggak ada formasi teknik, ada. Kami sudah usulkan 82.000, tapi dalam jabaran kebutuhannya itu bukan bersama dengan guru, tapi tergabung dalam formasi teknik. Dan namanya itu beda-beda ya, ada formasi apa Mas Diki, kalau teknik itu teknis namanya apa saja? Ya apa saja yang kemarin tenaga administrasi sekolah, apalagi pengawas sekolah, yang nanti pengadministrasian umum itu ada jabarannya, dan tidak harus selalu S1, ada juga yang dibutuhkan D3, bahkan ada yang setara sekolah dasar. Jadi ada ya Bapak Ibu, sudah ada, dan itu nanti tolong diadvokasi ke pemerintah daerah untuk mengusulkan formasi teknik sesuai dengan kebutuhan. Jangan hanya tenaga teknis yang ada di luar sadik-sadik. Kemudian ada pertanyaan nih, pertanyaan berikutnya, Ibu Dirjen, kenapa lulusan prioritas tidak langsung mendapatkan penempatan? Nah, jadi jawabannya begini, kenapa sih yang prioritas tidak langsung mendapat penempatan? Karena penempatan didasarkan pada peta kebutuhan jabatan ASN P3K guru tiap tahun pada masing-masing instansi daerah. Ini sedang kami dorong agar pemerintah daerah segera mengajukan formasi untuk ASN P3K guru, sehingga nanti clear bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti seleksi ASN P3K. Gitu ya, jadi nggak bisa langsung, karena ada proses yang harus diikuti. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang ingin mengikuti ASN P3K 2024, jadwalnya memang belum dapat diumumkan, karena itu bukan kewenangan Kemendikbud semata. Itu ada Panselnas atau Panitia Seleksi Nasional yang akan tergabung dalam panitia penyelenggara seleksi ini untuk semua JF termasuk guru, dan kita sedang digodok untuk regulasinya. Tapi tidak ada salahnya ya jika kita terus mempersiapkan diri sehingga nanti ketika tanggal diumumkan Bapak Ibu guru sudah siap baik secara administratif maupun persiapan substansi lainnya. Tentang siapa saja yang bisa mengikuti serta ketentuan lebih detail lagi masih menunggu regulasi dan mekanisme yang mengeluarkan adalah Kemenpan RI. Nah ini terima kasih nih kepada Rasnan Kans 14 ya, saya sangat bangga pada saudara. Saya dia menuliskan begini di komen di sini ya, di live IG ini, saya Abdul Razak. Kalau di IG-nya namanya Rasnan Kans, saya namanya Bapak Abdul Razak dari Pulau Bawean. Alhamdulillah bulan Desember kemarin sudah dapat sertik dari Ibu Nunu langsung. Terima kasih atas waktunya untuk datang di Yudisium UM Malang. Terima kasih juga Mas, semoga sertiknya bermanfaat nanti ya untuk seleksi P3K dan lolos mendapatkan afirmasi. Kemudian ada pertanyaan, sudah ada pertanyaan dari Ibu Komala 6478. Semoga namanya sama ya Ibu ya. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat selalu, terima kasih doanya yang luar biasa di bulan Ramadan, semoga dijabah. Bagaimana dengan kami kabupaten yang tidak mengajukan formasi ASN P3K 2024? Saya cukup prihatin ya dengan kondisi ini. Ada kebutuhan tapi Pemda tidak mengajukan. Namun bagaimanapun juga itu kewenangan mengajukan formasi adalah di Pemda, sehingga kami sangat berharap Pemda mengusulkan formasi di tahun selanjutnya. Sepanjang kebijakan formasi ASN P3K ini akan dibuka. Hal ini sedang kami usahakan terus, seperti rakor yang sudah kami lakukan. Kami juga sedang mengadvokasi untuk ASN P3K guru dan teknik. Jadi sebenarnya kami juga sudah ngobrol nih, karena begini ya, secara nasional kalau Pak Presiden tuh dan Pak Menteri kan mengumumkan ya formasi itu 2,3 juta. Secara nasional ternyata hingga ditutup formasinya sekitar 1 jutaan seluruhnya, dan di dalamnya ada formasi guru. Jadi memang seluruh Indonesia formasinya belum maksimal sebagaimana yang diumumkan oleh Presiden.
kami pun terus mengadvokasi apakah dimungkinkan jika sudah ditutup akan dibuka pembukaan berikutnya. Dan itu kewenangannya ada di Kemenpan. Kami terus mengadvokasi agar daerah-daerah yang memang belum mengusulkan bisa mengusulkan kembali. Nah, Bapak Ibu sekalian, tercatat hingga tahun 2023 alhamdulillah sebanyak 774.999 atau sudah 62% guru dari 1 juta ya. Oh, kalau dari 1 juta ya sudah 77% guru telah lulus menjadi guru ASN P3K. Ini angka yang luar biasa loh. Kalau sepanjang sejarah, Bapak Ibu pengalaman ya, sudah jadi P3K berapa tahun ya. Baru tahun 2021 ada seleksi ASN P3K. Ini terobosan yang luar biasa. Dan angka mencapai 774.000 itu sepanjang sejarah baru kali ini bisa. Ini yang patut kita syukuri dan yang tidak pernah mengemuka hasil kerja keras bersama kita menghasilkan 774.000. Dan kalau kita menyitir apa yang disampaikan Pak Menteri 1 juta itu tinggal sedikit lagi. Tahun ini kami mengusulkan 400.000 sehingga jika pun itu dibuka maksimal maka 1,2 juta itu bisa terpenuhi. Nah, di satu sisi kita cukup bangga dan bersyukur karena kita sudah bisa merubah status saudara kita hampir 775.000. Tapi kita masih terus berupaya agar bagi saudara-saudara kita yang masih belum beruntung, bisa-disadi yang masih berstatus non ASN, bisa terus menjadi ASN. Terus advokasi kita lakukan sehingga kesejahteraan guru itu menjadi didapatkan oleh guru dan itu tetap menjadi prioritas kami. Seperti agenda kunjungan saya ke Palangkaraya ini saya juga terus bertemu dengan para pemangku kepentingan terkait dengan seleksi ASN P3K guru salah satunya dan terus mendorong daerah-daerah yang belum mengajukan secara maksimal. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, terima kasih yang sudah bertanya dari Haul Shopee ID 7. Semoga Bapak atau Ibu saya tidak tahu, selamat sore. Bapak Ibu, pertanyaannya bagaimana nasib guru yang tidak terdata di BKN karena pembayaran gaji dari sekolah dan sudah mengikuti ujian 2023 berstatus P dan P3, apakah bisa mengikuti ujian dan diprioritaskan? Jawabannya ya, hal ini masih dalam koordinasi dan menunggu regulasi atau mekanisme yang akan diterbitkan oleh Kemenpan RB. Kami masih upayakan terus terkait dengan pendataan. Memang kami mengusulkan data yang digunakan adalah data Dapodik dan kami terus mengadvokasi ya ini ya. Jadi kan memang ini belum semuanya terdata di BKN, tapi usulan kami sudah diterima. Kami sampaikan bahwa pendataannya menggunakan database di Dapodik gitu ya. Dan tentu kami terus mendorong untuk pendataan di BKN ini. Sedangkan status P itu juga sudah kami usulkan. Kan banyak sekali nih yang komen di IG saya, Bu, mbok yang sudah P untuk menghemat biaya negara nggak usah nggak usah dites lagi. Kami sedang berupaya supaya ini tinggal bisa ditetapkan. Tapi semuanya kembali lagi regulasinya rujukannya adalah Kepmenpan yang menjadi dasar regulasi untuk seleksi ASN P3K. Kepada Ibu Nina Selvia 86 yang sekarang sudah bergabung, selamat ya. Sudah lulus ASN P3K tahun 2023. Katanya beliau nulis begini, rasanya seperti mimpi Ibu setelah honor 16 tahun. Saya turut terharu ya Ibu, beruntung sekali Ibu Nina sudah lulus. Semoga setelah jadi P3K lebih semangat lagi dalam bekerja dan istiqomah menjalankan tugas sebagai guru. Ini selanjutnya nih ada pertanyaan dari Ibu M. Puspita Dulin. Selamat sore Ibu. Semoga Ibu tetap semangat dan selalu sehat ya dalam menjalankan aktivitas Ibu sebagai guru. Pertanyaannya, halo Bu, kami GTT Provinsi Kalteng. Oh, saya sedang di Kalteng nih. Kita nggak ketemu ya Bu ya? Saya sedang di Kota Kalimantan Palangkaraya nih ya. Kami GTT Prof Kalteng diadakan tes Bu dan ada perekrutan GTT baru Bu katanya. Sudah tidak boleh perekrutan honor baru. Bagaimana Bu?
Jawabannya Ibu Puspita, Kemendikbudristek tidak diperkenankan kembali. Jadi kami juga mengimbau, bukan hanya keputusan dari Kemenpan ya, yang sudah mengeluarkan himbauan untuk tidak merekrut guru honor. Kami pun juga mendorong untuk tidak merekrut guru honor baru. Mengingat pemerintah masih dalam upaya penuntasan guru honor dalam rangka pemenuhan kebutuhan guru ASN di sekolah negeri. Jadi memang nggak boleh lagi rekrut guru honor yang sekarang masih statusnya belum ASN, masih banyak. Dan selain itu juga untuk guru yang masuk di Sadik itu sekarang harus lulusan PPG. Jadi guru-guru yang mengganti guru-guru pensiun harus guru lulusan PPG. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Muhammad Ilham Nur, Pak Muhammad Ilham Nur. Pertanyaannya, Ibu out of topic. Oh boleh, kalau saya bisa jawab boleh. Apakah P3K bisa melanjutkan studi S2 dengan beasiswa? Lalu bagaimana terkait pemberian tugas belajarnya? Wah, Ibu semangat sekali ya, sudah jadi P3K nih pasti Ibu. Pak Muhammad Ilham Nur dan pengen sekolah S2 itu memang harusnya seperti itu, guru itu meningkatkan diri ya. Pada prinsipnya tidak ada batasan atau larangan bagi guru dalam meningkatkan kualifikasinya. Misalnya yang sudah S1 mau S2 mau doktor itu boleh-boleh saja. Sedangkan regulasi ASN melanjutkan studi dalam rangka meningkatkan kualifikasinya akan mengikuti regulasi Kemenpan RB yang berlaku. Bagi kami sangat senang jika ada guru yang punya semangat untuk terus belajar dan belajar. Dan kami terus mendorong nih, bahkan kita sudah bekerjasama dengan LPDP loh. Bagi guru-guru yang ingin belajar, itu terbuka kesempatan untuk belajar, bahkan ke luar negeri sekalipun, itu boleh. Nah, Bapak Ibu, seperti yang tadi saya janjikan di awal, hari ini saya punya tamu spesial, yaitu Bapak Stefanus nih, yang telah lolos dan telah menjadi ASN P3K. Selamat sore Pak Stefanus, silahkan gabung di sini. Dan juga selain Pak Stefanus, juga ada Ibu nih, guru honor yang masih belum jadi P3K. Ini saya perkenalkan tamu saya berikutnya nanti dulu ya. Sekarang Pak Stefanus dulu. Selamat sore Pak, apa kabar? Senang sekali Bapak bisa hadir di ruang ngopi ngabuburit saya saat ini. Jadi ini acara saya sore, biasanya Jumat sore Pak Stefanus. Tapi karena saya saat ini sedang di Palangkaraya dan saya ingin menyapa guru-guru dari Palangkaraya dan juga kebetulan ada Bapak nih yang sudah lolos P3K dari Palangkaraya. Pertanyaan saya nih Pak, apa sih Pak tipsnya supaya bisa mengikuti seleksi ASN P3K karena lolos seperti Bapak? Baik, terima kasih Prof. Senang sekali hari ini bisa bersama dengan Prof di acara ngopi dan kebetulan saya di angkatan pertama lulus seleksi P3K. Memang harus ada persiapan sih Bu, terutama terkait dengan dokumen, legalitas, contohnya misalnya KTP, ijazah, paspor, sebagaimana yang telah dipersiapkan melalui Panselnas, begitu Bu. Itu yang harus kita persiapkan buat kawan-kawan yang akan nanti mengikuti seleksi ASN P3K di tahun 2024. Mulai dari sekarang boleh siap-siapkan dokumen-dokumen yang ada terkait dengan apa yang menjadi persyaratan untuk seleksi di ASN P3K nanti. Kalau tesnya ada tipsnya nggak untuk lolos tes? Iya, saya punya tips. Alangkah baiknya teman-teman juga harus banyak membaca, ya, banyak membaca. Kemudian kalau perlu mengikuti bimbel, begitu, bimbel belajar untuk persiapan itu. Saya yakin pasti 90% pasti bisa. Ya. Lalu boleh berbagi praktek baik atau berbagi pengalaman setelah menjadi ASN P3K. Apa sih yang berubah Pak selain gaji ya? Iya, makasih Prof. Jadi selama ini saya merasakan dampak dari menjadi guru ASN. Memang awalnya memang saya guru biasa, ya, tapi karena sekarang sudah dituntut
kita harus menguasai IT. Nah, jadi di sekolah saya memang sebelum saya jadi guru kelas, anak-anak memang biasa belajar seperti model lama begitu. Nah, sekarang saya mencoba satu terobosan karena di sekolah kita ada media internet, akses internet, kemudian juga memiliki Chromebook, proyektor, laptop, handphone. Nah, jadi alat-alat ini yang saya pergunakan di kelas, Bu. Jadi selain pembelajarannya juga menarik karena ini kan siswa juga dituntut harus bisa memahami IT, menguasai handphone dan sebagainya. Jadi itu kita akan kolaborasi dengan guru-guru beserta anak-anak juga. Nah, sehingga di dalam pembelajaran mereka dibiasakan dengan alat-alat elektronik begitu. Ya, terima kasih. Sebelum saya melanjutkan ke Pak Stefanus, saya juga mau menyapa seluruh keluarga saya BGP seluruh Indonesia, yang Bapak Kepala, Ibu Kepala yang sudah bergabung. Terima kasih ya sudah bergabung dalam IG ini. Dan saya juga ditemani Kepala BGP Kalimantan Tengah loh. Ada Pak Ketut yang juga ada di dekat saya di sini mengamati saya. Dan juga kepada semua yang tadi Dinas Pendidikan Kabupaten Kota yang juga sudah bergabung menyimak acara live IG. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Lalu Pak Stefanus, ada nggak sih pertanyaan buat saya, Pak? Iya. Mungkin mewakili teman-teman lain? Baik, terima kasih Prof. Saya sudah ada siapkan, ada 2 pertanyaan yang mewakili SN P3K Kota Palangkaraya dan secara nasional khususnya. Yang pertama pertanyaan saya, Prof, apakah ASN P3K bisa naik pangkat? Ya, karena saat ini kan kita masih berada di level golongan 9. Nah, apakah itu terkait dengan jenjang pendidikan atau bagaimana ke depannya? Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, apakah ASN P3K nanti yang telah pensiun, apakah bisa juga mendapat gaji atau tunjangan pensiun seperti PNS? Karena kita kan sama Bu ASN juga. Terima kasih, Prof. Pertanyaan yang bagus sih, tapi sulit dijawab ya. Jadi buat teman-teman, memang regulasi yang berlaku, ya pertanyaan Pak Stefanus tadi, regulasi yang berlaku saat ini belum mengakomodir kenaikan pangkat P3K memang. Dan untuk ASN P3K sesuai dengan regulasi Undang-Undang ASN tahun 2023 saat ini, ASN P3K belum bisa mendapatkan gaji tunjangan pensiun seperti PNS. Namun jangan khawatir, sekarang di RP Turunan Manajemen ASN ini sedang dibahas juga bagaimana nanti jenjang karir untuk P3K, karena yang ada di undang-undang itu baru untuk PNS. Sedangkan untuk P3K baru diusulkan di dalam turunan PP Manajemen ASN. Begitu juga nanti untuk pensiunnya ya. Sedang diupayakan terus Pak Stefanus. Baik. Terima kasih Pak Stefanus sudah menemani saya. Silakan bisa kembali ini bergabung sambil menunggu waktu buka puasa ya Pak ya. Terima kasih. Dan saya hari ini sebelum ke Bu Ervina yang sudah ada, mungkin ada pertanyaan dari live yang bisa saya bacakan terlebih dahulu dari para guru nih. Mungkin ya, ini ada pertanyaan dulu ya Bu Ervina ya. Kita lihat, kita baca pertanyaan dari Ibu Lili Sumiati 5. Apa kabar Bu Lili Sumiati? Semoga Ibu sehat ya. Pertanyaannya, selamat sore Ibu, semoga dilancarkan ibadah puasanya, amin. Dan sehat selalu, amin, insya Allah. Terima kasih doanya ya. Ini tadi puasa loh penuh dan aktivitas dari pagi belum kelar sedikit pun. Jadi alhamdulillah kita tetap kuat staminanya hingga live IG sore hari ini. Terima kasih ya Bu untuk doa terbaiknya. Pertanyaannya untuk mengenai P3K 2024, bagaimana nasib kami yang berstatus P? Apakah tetap harus mengikuti tes? Semoga ada kebijakan baru. Jadi pada prinsipnya ya Bu Lilis, menurut Undang-Undang ASN, setiap pengangkatan ASN harus melalui mekanisme seleksi. Jadi tidak ada yang diangkat langsung. Dalam hal ini mekanisme akan diterbitkan oleh Kemenpan. Apakah nanti nilai seleksi sebelumnya akan diakomodir digunakan? Itu sedang kita usulkan. Yang sudah P, hanya nanti kemudian apakah itu diterima dan masuk dalam Kepmen, dalam Juknis, kita tunggu saja. Ya, Bu Lilis. Semangat Bu, semangat. Selalu ada
hal baik buat kita yang terus istiqomah dan berdoa ya Bu ya, jangan khawatir. Kita kembali nih ke tamu saya yang kedua. Tadi kita sudah bincang-bincang dengan Pak Stefanus ya. Bahagia sekali mendengar kabar Pak Stefanus sudah mendapatkan status ASN, mendapatkan gaji yang layak, kemudian fokus pada pengembangan karirnya. Nah, berbeda dengan Pak Stefanus, di sebelah saya ini ada Ibu Ervina. Bu Ervina belum seberuntung Pak Stefanus ya. Ibu belum lulus ya? Belum pernah ikut mendaftar. Oh, belum pernah ikut mendaftar. Pertanyaan untuk Ibu Stevina nih. Pertanyaannya, kalau belum pernah ikut mendaftar, mungkin Ibu ada pertanyaan buat saya? Sebenarnya ada. Oh, ada. Seperti ini Bun, izin ya. Saya ini guru honorer di SDN 6 Bukit Tunggal. Sudah berapa lama? Sudah 12 tahun lebih mengabdi di situ. Kenapa belum daftar, Bu? Kendalanya adalah linearitas, Bu. Oh. Ya. Jadi dari pertama kali pembukaan tes P3K itu dari 2001 sampai dengan sekarang itu pun saya tidak bisa mendaftar. Untuk yang pertama itu pembukaan pertama itu tidak bisa mendaftar, tidak ada formasi. Kemudian untuk pada waktu itu tahap 2 yang pakai P1 P2 ya Bun ya, juga tidak bisa. Kemudian yang ketiga itu menggunakan observasi juga tidak bisa juga mendaftar. Sampai yang terakhir pun ini juga tidak bisa mendaftar, itu kendalanya di linearitas. Jadi pada saat kita ingin mendaftar di guru kelas kita itu tidak bisa karena kendalanya di itu, di linearitas itu. Jadi pertanyaan saya itu adalah tolong berikan pencerahan untuk kami guru-guru honorer bahasa Inggris yang berada naungan sekolah dasar itu supaya bisa mendaftar. Oh iya. Pertanyaan bagus Bu Ervina, terima kasih ya. Tadi waktu saya dialog dengan guru penggerak, dia ketemu sama guru penggerak yang sangat luar biasa. Dia sudah punya serdik. Dia itu guru bahasa Inggris seperti Ibu. Guru bahasa Inggris di SD Pakiyang, SD percobaan ya, SD percobaan. Dia sudah sekian lama, mungkin lebih ya, 15 tahun kalau nggak salah dia jadi guru honor. Dan dia juga sudah, bahkan dia sudah GP loh Bu, dia sudah GP, dia sudah punya serdik, tapi dia tidak pernah bisa mendaftar P3K. Terkendala masalah sama kasusnya dengan Ibu. Nah, tahun ini untuk ada kabar angin segar ya untuk semua guru bahasa Inggris di SD. Jadi untuk guru mapel bahasa Inggris saat ini sudah linear dengan guru SD. Jadi itu tertuang dalam surat edaran Dirjen GTK nomor 2901 tahun 2023. Namun jadi kalau di luar Palangkaraya nih Bu ya, di luar Palangkaraya, guru-guru bahasa Inggris di SD ini sudah bisa mendaftar di SD. Atau bahkan guru-guru bahasa Inggris SMP yang sudah tidak ada formasi di SMP dan tersisa formasi di SD, dia bisa sudah linear untuk mengajar di SD, mendaftar di SD. Namun untuk Kota Palangkaraya ya kasus Ibu Ervina, tahun 2023 instansi daerah tidak membuka formasi guru kelas. Jadi sebenarnya jika dibuka formasi guru kelas, maka Ibu bisa daftar. Masih bisa ya Bu? Iya, jadi masalahnya mungkin dulu tahun 2021 belum linear. Dan tidak buka formasi untuk karena nggak ada ya. Guru bahasa Inggris SMP nggak buka karena mungkin sudah terpenuhi. Tahun ini sudah mulai linear, tapi Palangkaraya tidak buka formasi untuk guru kelas, sehingga Ibu tahun ini tidak bisa mendaftar. Tidak bisa mendaftar. Jadi untuk 2024 rencananya memang belum masuk. Jadi rencana jabatan diusulkan oleh Pemprov, oleh Pemda yang sedang kami lakukan advokasi pada Pemda dan Pemprov. Jadi nanti pada saat pendataan semoga, karena tadi saya lihat guru kelasnya itu masih kurang, semoga nanti Kota Palangkaraya membuka formasi untuk jabatan guru kelas. Amin. Jadi saat ini itu baru formasi gelondongan Bu. Jadi rincian jabatan misalnya katakanlah gini, Palangkaraya 20 gitu ya. 20 itu untuk apa saja, untuk guru-guru apa saja belum. Ini baru diusulkan di BKN. Dan kita sedang mengarahkan sesuai dengan kebutuhan kita, gitu ya Bu ya. Kalau guru kelas masih dibutuhkan di sini sampai saat ini. Mudah-mudahan ya Bu.
tahun ini bisa ikut Insya Allah, mendaftar insya lagi. Allah. Ya. Para Insya Allah ya Bu pejuang- Ervina. Para pejuang. Iya, saya sering bertemu dengan para pejuang P3K nih Bu. Terima kasih Bu Iya, Ervina telah terima kasih. menemani saya juga. Mungkin kita bisa lanjutkan ngobrol nanti. Silakan Ibu bisa kembali ke sama teman-teman nih. Saya lihat banyak teman-teman guru honor yang sekarang menyaksikan live IG secara luring ada di ruangan ini. Terima kasih Bu. Ya, semoga perjuangan Ibu Amin. segera mendapatkan hasil ya Bu ya. Amin. Kami bantu ya Bu ya. Amin. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih bagi semua Bapak Ibu yang masih setia bergabung bersama siaran langsung saya sore hari ini. Masih ada di angka hampir 2.700. Terima kasih pada Bapak Ibu guru yang menemani saya di ngabuburit sore hari ini sambil menunggu waktu buka puasa. Makin terasa lebih cepat jika kita mengobrol hal yang produktif ya, termasuk yang sekarang sedang kita bahas adalah seleksi ASN P3K. Bapak Ibu yang saya banggakan semuanya, untuk tahun ini sampai dengan batas waktu pengusulan formasi tanggal 31 Januari yang lalu nih kabarnya, saya sampaikan bahwa dari perhitungan kami 419.000 baru 170.649 formasi guru yang terdiri dari 150.031 P3K dan 20.618 formasi untuk CPNS yang sudah masuk ke database-nya Menpan. Sehingga dari seluruh kebutuhan guru ASN P3K tahun 2024 yang kami usulkan 419.146 formasi, masih terdapat kekurangan cukup besar hingga 248.497 formasi. Sementara itu terdapat kebutuhan juga selain itu formasi kebutuhan tendik yang sudah kami usulkan 82.717. Kemarin kami terus mengupayakan untuk penambahan formasi ini, tetapi upaya yang tadi saya sampaikan di awal dengan raker mengundang rakor-rakor itu tidak bisa menambah maksimal di angka 419.000. Saya terus berdoakan yang terbaik untuk Bapak Ibu guru di luar sana, semoga yang mengikuti seleksi segera diloloskan dan tentunya harus bekerja keras juga ya Bapak Ibu karena tidak ada sesuatu yang mudah. Saya sebelum menjawab pertanyaan saya juga menyapa Bapak Ibu yang sudah bergabung. Ini ada dari Bojonegoro, kemudian ada dari Sragen, ada juga dari Takengon, Aceh. Terima kasih Takengon. Wah, Takengon itu kopinya enak banget loh, sangat spesial. Kalau sudah ngomongin Takengon, saya langsung imajinasi saya terbawa soal kopi. Padahal ini masih lama buka puasanya ya, masih belum boleh. Juga kepada saudara-saudara saya lagi yang sedang bergabung dari daerah-daerah lain yang sudah menuliskan di sini, Tulung Agung, kemudian juga dari Surabaya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baik, ini ada pertanyaan lagi nih yang sudah termasuk dalam catatan saya dari Bapak Rahim RHM. Apa kabar Pak Rahim MHM? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Semoga Bapak sehat selalu ya. Saya ingin tanya Bu, apakah P3K guru daerah? Apakah P3K guru daerah? Apakah bisa mengajukan mutasi dengan cepat seperti P3K provinsi yang sebagian sudah direlokasi ke domisili masing-masing? Ya. Nah, jadi Bapak Ibu untuk relokasi itu kewenangannya ada di Pemda. Jadi sebenarnya mengangkat, memindah itu ada di Pemda. Tapi untuk direlokasi harus mengajukan surat. Nanti kami akan memberikan rekomendasi bahwa daerah yang dituju tidak bisa harus kembali ke domisili masing-masing. Kalau ke domisilinya itu ternyata nggak butuh guru gitu ya. Maka dari BKN atau PAN RB tetap akan harus ada yang namanya rekomendasi dari Kemendikbudristek bahwa boleh rekomendasi ke satu tempat tertentu, gitu ya. Begitu Bapak Ibu, tetap semangat ya. Sebenarnya sih saya sangat berharap ya relokasi tidak dilakukan secara besar-besaran karena kita sedang meredistribusi guru sehingga guru yang menumpuk di kota-kota bisa kita ratakan di sekolah-sekolah yang masih membutuhkan guru.
Nah, Bapak Ibu, ini masih bulan Ramadan ya. Kalau di sini sekarang pukul masih lama ya buka puasanya. Baru pukul 16.17. Masih lama ya, tapi kok sudah kering ya. Kalau di sini buka puasa sekitar pukul 17.36, 37. Jadi masih 1 jam lebih lagi untuk mendekati buka puasa. Biasanya kalau Ramadan seperti ini, apa sih takjil favorit Bapak Ibu? Yang manis-manis atau yang asin atau mungkin yang pedas-pedas seperti saya. Kalau saya paling suka buka pertama itu kopi sama takjilnya yang pakai cabai. Itu baru sesuatu sekali ya. Jadi harus tetap ngopi, itu tidak boleh lupa. Meskipun perut kosong seharian, tapi Allah memberikan kelebihan pada saya, perut kosong minum kopi tidak sakit gitu ya. Semoga Bapak Ibu juga sudah bersiap-siap dengan takjil di mejanya masing-masing ya. Amin. Bapak Ibu, ini ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Mei Wahyu Purwani. Apa kabar Ibu Mei Wahyu Purwani? Ibu dari mana nih? Ya, ya, semoga Ibu sehat selalu ya. Izin bertanya Bu, bisakah ikut P3K lintas jenjang dari PAUD ke SD karena formasi TK tidak ada? Terima kasih. Jadi jawabannya tuh bisa. Jadi kita tuh sudah ada edaran ya dari Dirjen GTK bahwa untuk guru P1 PG PAUD, guru PAUD itu sudah bisa mendaftar di formasi SD ya untuk kelas bawah. Jadi pada prinsipnya bisa sesuai dengan linearitasnya. Salah satunya ya tadi bisa menjadi guru SD, guru kelas. Jadi kalau di Pemdanya itu dibuka ya formasi guru kelas dan terbuka peluang ya, maksudnya tuh P1-nya sudah ditempatkan semuanya, bisa bersaing untuk memperebutkan formasi untuk itu. Jadi Ibu jangan patah semangat. Meskipun tidak dibuka, tidak ada formasi TK, masih ada formasi lain yang linear untuk guru TK. Begitu Bapak Ibu. Ini ada lagi yang baru bergabung tidak? Di sini boleh dong menulis jika memang baru bergabung. Semangat ya Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan lagi nih. Dari Pak Fajar Soniawan, SKP 3K Prof takjil terbaik, amin. Amin juga. Harapan saya juga sama nih. Kalau Bapak Ibu bahagia tentu itu sesuatu buat saya. Perjuangan yang sudah kita lakukan sejak tahun 2020 dan tidak pernah berhenti sampai sekarang. Jadi jangan pernah berpikir kita berhenti berjuang. Segala cara kita lakukan ya. Dan tujuan akhirnya adalah semua guru mendapatkan status P3K bagi guru honor. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Khotijah. Nama yang sangat indah, Ibu Khotijah. Assalamualaikum Bu Khotijah, semoga Ibu sehat selalu dan bahagia bersama keluarga. Pertanyaannya begini, izin bertanya Bu Nunu, apakah fresh graduate sarjana pendidikan bisa mendaftar PNS atau P3K? Ya, jadi kalau untuk PNS yang lain, fresh graduate yang lain, kalau sarjana pendidikan mau ngelamar di jabatan yang lain mungkin bisa. Tetapi kalau fresh graduate sarjana pendidikan mau melamar jadi guru, pintunya harus melalui PPQ Prajabatan. Jadi kami kan sekarang sedang menyiapkan PPQ Prajabatan untuk menggantikan guru-guru pensiun. Dan hanya SPD plus PPQ Prajabatan yang bisa jadi guru. Tapi kalau mau daftar di formasi lain itu kebijakan masing-masing CF ya, itu mungkin di luar kewenangan dari Kemendikbudristek. Gitu ya Bu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, saya ngebut aja nih karena nggak ada acara ngopi, masih puasa, saya langsung jawab semua pertanyaan yang masuk. Ini pertanyaan dari Ibu Ayu Natsua 028. Apa kabar Bu Ayu Natsua? Semangat terus ya Bu, sama dengan saya yang terus bersemangat memperjuangkan Bapak Ibu guru ya, tanpa kenal lelah. Pertanyaannya adalah bagaimana Bu pendataan non-ASN di suatu daerah, tapi NTK lama pindah ke daerah lain, apakah masih bisa ikut tes P3K? Bapak Ibu salah nulis ya. Bagaimana Bu pendataan non-ASN di suatu daerah tapi tidak lama pindah ke daerah lain, apakah masih bisa ikut tes P3K di daerah yang baru?
Ya, jawabannya sepanjang masih terdata pada data non-ASN, calon P3K masih bisa mendaftar. Dimanapun Bapak Ibu berada, itu loh keistimewaannya. Kalau masih dalam data kita non-ASN, ya tetap bisa. Kan sudah pindah. Ini ada kasus nih, ada guru pindah ya dari provinsi ke kewenangan Pemda. Jadi guru SMA ke guru SMP. Dan tahun itu ada seleksi dan dia bisa lolos loh. Jadi prinsipnya kalau ada data terdata di non-ASN tetap saja bisa. Begitu ya. Lalu ini ada lagi pertanyaan yang bagus nih dari Pak Pandu WS. Selamat sore Bu, selamat sore juga Pak. Sore, bagaimana sorenya Bapak nih? Puasa juga kah? Sudah siap-siap dengan menu buka puasanya? Di sini belum ada menu buka puasa ya. Ini pertanyaannya, apakah guru swasta yang sudah sertifikasi dapat kesempatan untuk ikut P3K? Ya, kalau untuk guru swasta sedang dalam koordinasi dan menunggu regulasi atau mekanisme yang akan diterbitkan oleh Kemenpan RB. Tapi tetap semangat. Kemarin tahun 2023 ini boleh ikut, tetapi ada izin dari yayasan. Ya, kami berharap untuk guru swasta tetap bisa ikut seleksi P3K, namun karena Bapak Ibu sekarang adalah GTY, ya, guru tetap yayasan yang terikat perjanjian dengan yayasan, maka jika akan menjadi ASN harus mendapatkan izin dari ketua yayasan. Dimanapun itu hal yang wajar, itu adalah etika ya dalam bekerja. Kalau misalnya saya sekarang dulu dosen UNS, saya mau melamar jadi dirjen juga harus dapat izin dari atasan saya. Jadi itu sebuah keniscayaan. Gitu ya Bu ya, semangat. Kita akan upayakan, tapi ya itu memang harus dapat izin. Nah, regulasi masing-masing yayasan itu berbeda-beda. Apakah memberikan izin gurunya untuk ikut seleksi P3K ataukah tidak. Begitu. Terima kasih Bapak Ibu semua yang masih setia bergabung bersama di acara siaran langsung ini. Senang sekali sore saya ditemani Bapak Ibu semua yang masih setia bersama saya untuk membahas hal penting terkait dengan formasi dan seleksi ASN P3K guru. Semua ilmu yang kita dapatkan tidak ada yang sia-sia, apalagi kita dapatkan di bulan Ramadan ya Bapak Ibu. Ini ada lagi nih pertanyaan dari Ibu Junik Kurniawati. Pertanyaannya, apa kabar Ibu Junik? Semoga Ibu sehat ya. Pertanyaannya, mohon maaf Bu, mau bertanya untuk kami yang mengajar guru kelas SD, akan tetapi kualifikasi akademiknya bukan S1 PGSD, melainkan guru mapel jenjang SMA. Apakah kami harus kuliah lagi? Ya, enggak. Kalau mapelnya itu, mapel SMA itu apa? Kan banyak ya. Mungkin Ibu Junik bisa sebut nih, mapelnya apa? Misalnya IPA gitu ya, mapelnya bahasa Indonesia, mapelnya SMA biologi, IPA, bahasa Indonesia, kemudian matematika, gitu itu kan diajarkan di SMA ya. Tapi itu kan sebenarnya linear untuk guru kelas, sebagaimana dalam SE Dirjen GTK nomor 2901 tahun 2023, maka Ibu tidak perlu kuliah lagi atau sertifikasi kembali. Kalau Ibu sudah punya sertifikat matematika SMA ya, sekarang aja di SD itu sudah bisa linear. Jadi ada linearitas ya Bu. Selamat buat Ibu. Jadi nggak perlu lagi ikut kuliah atau mengambil sertifikat pendidik lagi. Gitu. Nah, begitu Bu ya. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Tetap semangat ya semuanya. Ini ada lagi pertanyaan. Pertanyaannya dari Rumadi Sibulang. Rumadi Sibulang, Bapak atau Ibu ya? Ibu Rumadi Sibulang, Bapak Rumadi Sibulang ya, mungkin ya. Pertanyaannya, untuk tendik sekolah dasar bisakah diupayakan untuk menjadi ASN prioritas P3K? Akademinya antara SD sampai dengan SMK sederajat. Iya, itu himbauan ya, harapan ya Pak ya. Ya, tahun 2024 Kemenpan RB membuka juga formasi selain guru. Kami juga mengusulkan formasi tendik, yakni kalau di rumahnya namanya bukan tendik, kalau di dalam formasi P3K ya, sekali lagi saya jelaskan, formasinya adalah tenaga teknis
Nah, Kemenpan RB sudah membuka formasi tenaga teknis. Formasi tersebut dapat diisi dari tenaga kependidikan, sebagaimana usulan yang sudah kami lakukan. Untuk mekanisme seleksi masih menunggu regulasi terbit. Karena saya banyak sekali pertanyaan dari Bapak Ibu guru tentang P3K ini, dan regulasinya belum terbit, maka saya mengupdate apa yang sudah dilakukan oleh Panselnas terkait dengan persiapan seleksi ini. Jadi untuk regulasinya semuanya, semua CF itu belum terbit. Bukan hanya CF guru ya. Karena itu nanti akan diatur Permenpan RB, itu sebagai dasar kami membuat juknis. Nah, ini adalah kabar gembira bagi kita semua untuk Bapak Ibu Tendik. Jadi sudah ada rumahnya, yaitu formasi teknis. GTK sudah mengusulkan 82.000 lebih. Tergantung sekarang bagaimana Pemda untuk membuka formasi tendik, mengusulkan formasi tendik tersebut. Maka Bapak Ibu silakan bagi tendik advokasi ke Pemda ya. Dan kami akan terus mendorong dan berkoordinasi dengan Kemenpan RB dan segera kami infokan jika sudah terbit regulasinya secepat mungkin dalam acara ngopi kita. Begitu Bapak Ibu yang saya hormati. Dan ternyata nih tanpa kita sadari sudah 1 jam ya. Kita sudah 1 jam kita ngopi sore bareng saya spesial ngabuburit di bulan Ramadan. Tidak ada kopi di depan saya nih. Dan hari ini spesialnya selain ngabuburit di bulan Ramadan, saya juga ditemani tamu spesial tadi ya. Yang satu memberikan testimoni, yang satu lagi harapan untuk ke depan seperti apa. Nah, Bapak Ibu terima kasih pada ribuan Bapak Ibu guru hingga saat ini yang masih setia menemani saya. Itu sesuatu banget bagi saya dan penyemangat saya dalam memperjuangkan Bapak Ibu semua untuk menjadi ASN P3K. Jadi kesetiaan Bapak Ibu memantengin live IG dan juga mengikuti semua apa yang saya lakukan, itu adalah dukungan terkuat bagi saya untuk terus berupaya agar apa yang menjadi harapan kita bersama Bapak Ibu guru menjadi ASN P3K dapat terpenuhi. Terima kasih sekali lagi dan saya ucapkan kepada Bapak Stefanus dan Ibu Elvina ya yang telah hadir dan berbagi pengalaman dan harapannya. Insya Allah kita akan menipu ristek mendengar aspirasi Bapak Ibu semuanya dan kita akan terus membantu sekuat tenaga untuk proses seleksi yang lebih baik dan mengakomodir kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu guru yang pertanyaannya belum terjawab, tadi saya sudah ngebut ya menjawab semuanya tanpa jeda sedikit pun. Bagi yang belum terjawab, nanti kita bisa bertemu di dalam acara ngopi-ngopi berikutnya dengan tema yang senada. Dan bagi yang sudah, semoga apa yang sudah menjadi jawaban kami memuaskan Bapak Ibu semuanya. Dan saya sekali lagi ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu guru yang telah mengikuti sesi ini hingga selesai. Penghargaan yang dari hati yang terdalam saya untuk Bapak Ibu semuanya. Salam sehat, salam semangat untuk semua guru dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia. Selamat berbuka puasa bagi Indonesia Timur dan Tengah yang sudah masuk buka puasa. Bagi teman-teman saudara saya yang di Indonesia Barat, kita masih nunggu ya sejam lagi untuk bisa buka puasa. Ada pantun nih buat Bapak Ibu guru. Takjil manis buah mangga mana lagi? Cakep. Yang gurih-gurih ada Joypan. Seleksi ASN P3K sebentar lagi. Semoga sukses calon guru masa depan. Sampai bertemu di sesi ngopi bareng lagi di waktu-waktu berikutnya. Mohon maaf hari ini sesi ngopinya di hari Kamis ya, bukan hari Jumat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Rahim.